pembelajaran ini kita ada pembelajaran apa? Materi ini. Sebelum kita masuk ke sistem informasi geografis, kita mempelajari apa? Dari jauh dulu. Pengertian dari jauh apa? Ayo coba. Satu orang aja. Ya, kita boleh. Jadi radio itu adalah ilmu atau seni dalam pengumpulan data dilakukan secara dari jarak jauh. Mengumpulkan data di permukaan bumi dari jarak jauh. Sekarang kita mau masuk ke sistem informasi geografi. Sebelum kita masuk ke pengertian dari sistem informasi geografi, Bapak mau ngasih tahu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran dari sistem informasi geografi itu yang pertama adalah menjelaskan pengertian sistem informasi geografi atau SIG. Yang kedua adalah memahami komponen atau sistem informasi geografi. Apa kerja sistem informasi geografi atau SIG. Lalu yang terakhir ada manfaat dari sistem informasi geografi atau SIG. Terus lanjut dari pengertiannya dulu. Pengertiannya itu adalah sistem informasi geografis merupakan alat yang mampu untuk menangkap, menyimpan, menganalisis, mengolah hingga menghasilkan data atau data overlay. Sistem informasi ini mendapatkan dan juga teknologi basis data untuk memberikan wawasan tentang hubungan dan pola geospasial dan dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi dalam sistem informasi geografi ini yang bisa kita tangkap adalah apa? Yang bisa kita tangkap dari sistem informasi ini apa? Dari pengertiannya pertama apa? Mengolah data, lalu menganalisis, kemudian apa? Menghasilkan data. Dari sistem informasi geografi ini kita tangkap adalah mengolah data, menganalisis data, dan juga menghasilkan data. Nah, dari SIG ini juga mempunyai konsep-konsep dasar. Yang pertama itu SIG. S itu apa? Sistem. Yang dimana sistem itu menerapkan seperti aplikasi. Misalnya ada apa aja di elemen-elemen komputer. Pertama misalnya ada Windows. Lalu ada kalau di MacBook apa? iOS misalnya. Terus ada Linux. Kalau Linux kan? Itu semacam Windows juga. Nah, itu namanya elemen. Elemen itu. Terus kalau di geografi sendiri itu punya sistem namanya ArcGIS. Terus ada juga quantum GIS atau QGIS. Jadi elemen ini yang dinamakan sistem. Ada QGIS, terus ada ArcGIS. Nah, lalu informasi itu apa? Informasi itu adalah data-data yang kalian dapat. Yang kalian dapat apa datanya? Data spasial dan data atribut atau non spasial. Kemudian data spasial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada data vektor, yang kedua itu ada data raster. Terus yang terakhir itu ada geografi. Geografi itu apa? Objek atau permukaan bumi. Jadi sistem informasi itu ya jadi yang tadi mengolah data, menganalisis data, dan menghasilkan data. Dan itu ada pengertian lagi sistem itu apa? Itu dapat dipahami nggak dari sistem informasi geografi? Nah, kemudian di sistem informasi geografi juga punya komponen. Pertama itu ada perangkat keras atau hardware, lalu ada perangkat lunak. Nah, di sini hardware itu mempunyai perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer. Contohnya apa? Prosesor, kemudian hard disk. Itu perangkat keras hardware yang ada di SIG. Ada prosesor dan juga hard disk.
Artis apa kegunaannya untuk menyimpan data. Kemudian kalau mana menganalisis dan juga memvisualisasikan data-data spasial maupun data non spasial atau data atribut. Jadi software ini yang tadi saya bilang seperti elemen. Jadi software ini adalah yang memproses semua penyimpanan, penganalisisan dan juga mengolah data-data menjadi data vektor. Seperti apa? Seperti quantum disk dan juga hard disk. Tapi kalau perangkat lunak itu sendiri atau software itu adalah sistem operasinya yang bisa membuat peta atau melakukan proses penyimpanan, penganalisan dan memvisualisasikan data-datanya ini. Dapat dipahami dari sini. Kemudian yang ketiga ada data. Data ini dibagi menjadi dua, ada data spasial dan juga data atribut atau non spasial. Nah, data yang pertama itu ada data spasial berbentuk vektor. Jadi data spasial berbentuk vektor ini merupakan data spasial yang disajikan dalam bentuk sistem koordinat. Data-data ini terdiri dari unsur titik, garis, serta poligon. Jadi kalau bentuk vektor ini adalah unsurnya itu berbentuk titik dan juga poligon. Lalu kalau data spasial berbentuk raster, ya bentuk sel atau pixel. Terus wilayah yang terdapat di permukaan bumi pada umumnya data spasial dijadikan dengan rupa grafik atau peta dapat gambar dengan formal. Digital kemudian disimpan dalam bentuk koordinat x dan y atau vektor atau dalam bentuk image raster yang memiliki nilai tertentu. Nah, kalau data non spasial atau data atribut itu, ini adalah data yang disebut dengan data atribut dan non spasial merupakan data terbentuk. Tadi kan udah juga dari awal, mulai dari elemennya, informasinya, geografisnya. Nah, mungkin secara simpelnya kalau kalian memahami SIG, mungkin tiap orang kan beda-beda ya memahaminya ya. Kalau saya sendiri memahami SIG ini, itu adalah mengolah sebuah data dan datanya itu didapat dari bumi. Dan gitu SIG. Mengolah sebuah data yang dapat dari sistem informasi geografis. Oke, kayak gitu. Terus terkait komponen-komponennya nih, ada yang namanya perangkat keras atau hardware. Apa tuh perangkat keras kira-kira? Kalian punya perangkat keras nggak? Kalian pernah laptop? Ada yang pakai HP? Ada HP. Terus mungkin juga ada bisa pakai komputer ya. Terus sama yang tadi disampaikan juga ada yang namanya hard disknya buat penyimpanannya. Nah, jadi kalau perangkat keras ini merupakan alatnya, alat untuk kita melakukan SIG, untuk kita melakukan penginderaan jauh, untuk kita melakukan pemetaan, kayak gitu. Terus kalau software, perangkat lunak atau biar kita gampang mengingatnya, mungkin kita nyebutnya aplikasi ya. Mungkin kalau kalian buka di buku, ada yang namanya aplikasi dan metode ya. Benar nggak? Yang berapa itu? SIG 84 itu ada aplikasi dan metode ya. Nah, itu berbeda arti sama aplikasi yang di software ini. Kalau software ini tuh benar-benar aplikasinya. Mungkin kalian tahu kayak Instagram, kalian punya WhatsApp, itu kan aplikasi ya. Itu namanya software. Nah, kalau yang di buku, aplikasi itu dimaksudnya dia pengaplikasian, penerapan gitu loh. Metode-metode yang dilakukan untuk gitu. Coba kamu tolong dibaca. Kamu atau yang kamu boleh. Yang metode atau aplikasi. Aplikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi geografis. Aplikasi merupakan komponen penting di urutan kedua, karena aplikasi berguna untuk menentukan pekerjaan yang harus dilakukan. Misalnya pembuahan, klasifikasi, notasi, koreksi geometri, power grade, data, aplikasi dan
manusia nggak? Tahu kalian manusia kan? Nggak ada yang hewan kan di sini? Nggak ada ya. Oke, maka kita ya. Yang data dulu belum ya? Nah, terus yang komponen terakhir kan ada 5: hardware, software, apalagi firmware, manusia, ada yang terus metode, terus yang terakhir ada data. Oke. Bisa digeser nggak? Data. Data apa? Data spasial. Dan apa? Dan non spasial. Data ada 2, data spasial sama data non spasial. Nah, data spasial ini ada 2 lagi. Data vektor. Kebayang nggak vektor sama raster ini kayak apa? Nggak serius, bayang apa enggak? Vektor kayak apa? Oke, mungkin gini. Kalau vektor, kalian di materi pertama pemetaan bikin peta nggak? Ada legendanya nggak? Ada. Legendanya kayak apa? Bentuknya kayak apa di legenda? Yang gini-gini bukan? Kayak gitu ya. Nah, itu vektor kan ada 3. Ada namanya line, dot, sama polygon. Nah, kalau yang kayak gini nih, ini namanya polygon. Kalian melakukan apa namanya? Simbolisasi dari sebuah wilayah. Itu namanya polygon. Kalau kalian di legendanya kayak gini, itu namanya line. Biasanya kalau simbol line untuk apa? Sungai, jalan raya, apalagi. Oke, mungkin yang paling umum sungai sama jalan raya ya. Terus kalau untuk dot, kira-kira untuk simbolin apa? Sekolah, fasilitas umum, rumah sakit, madama, segala bentuk bangunan-bangunan ya. Kalau dot itu kayak gitu. Nah, itu juga data itu kayak gitu, yang vektor. Biasanya data ini tuh kita masukinnya di ArcGIS. Cuma kalau kan kalian biasanya kita pakainya Google Earth ya. Sama saya juga di kelas ini pakai Google Earth. Kita pakainya cuma polygon aja. Kita gambar sendiri dari polygon ya, bukan ngambil. Terus kalau raster nih, ada yang tahu raster kayak apa? Raster. Di sini ada yang main Minecraft. Minecraft ada main Brotopia gitu. Oke, Minecraft kan bentuknya kotak-kotak ya, 8 bit. Kotak-kotak gitu ya, pixel-pixel. Nah, data raster tuh kayak gitu. Dia sama, bentuknya kayak polygon, misalkan gambarin suatu wilayah atau suatu benua. Tapi bentuknya tuh kotak-kotak nih. Jadi kalau semakin di zoom semakin kotak gitu kan. Kalau dari jauh bentuknya bagus. Misalkan kalian di Minecraft kalian gambar kotak-kotak. Nah, raster tuh kayak gitu. Paham? Kebayang? Bayang ya? Oke. Terus data non spasial. Data non spasial ini itu dia biasanya datanya di dalam yang data vektor ini. Dia namanya kalau di sini berhubung sekarang tanggal 10 absen 10 siapa? Coba baca dong absen 10. Saya Pak. Iya benar. Data non spasial. Jenis data yang kedua adalah data non spasial atau yang disebut dengan data atribut. Data non spasial merupakan data yang berbentuk tabel. Tabel tersebut berisikan informasi-informasi yang dimiliki oleh objek-objek terintegrasi dengan data spasial yang ada. Data atribut atau non spasial ini juga merupakan data yang ada pada keuangan atau lokasi. Beberapa contoh data atribut antara lain adalah hutan, sawah, ladang, serta kota. Data atribut bisa berupa data kuantitatif seperti jumlah pohon dan juga data kualitatif seperti kekuatan. Oke, data non spasial biasanya disebutnya atribut atau kalau di dalam ArcGIS biasanya itu namanya atribut table. Atribut table. Jadi bentuknya yaitu table. Ini table-table kayak gini
kita pakai poligon wilayah. Nah nanti itu kalau kita klik poligon yang kita klik kanan di mouse itu kebuka atribut table. Di dalamnya tuh ada nama-nama wilayahnya, ada luas wilayahnya, ada keliling wilayahnya. Terus kalau yang line atau garis sama tuh bentuknya table kayak gini nih. Misalkan panjangnya berapa, data yang ada di dalam data vektor. Ya gitu, dia bentuknya table. Kebayang nggak atau masih bingung? Kebayang ya? Ayo boleh. SIG, penginderaan jauh, pemetaan itu semuanya tuh berhubungan. Dia satu kesatuan. Jadi kan SIG nanti juga ada tahapan-tahapannya. Saya sekalian singgung dikit nih tahapan-tahapan SIG. Di awal kalian sudah belajar pemetaan. Nah sebenarnya pemetaan itu kan bentuknya peta tuh. Dari SIG itu peta dari SIG outputnya. Terus kalau inputnya nih, pas kalian penginderaan jauh, kalian nyari-nyari datanya kan di Google Earth kan? Kalian gambar sendiri kan tuh, apa namanya? Poligonnya, iya. Nah itu merupakan proses input. Kalian mencari datanya, terus kalian Iya, poligon nih, kalian gambar, itu juga salah satu proses input. Proses input itu namanya input. Nah kalau proses, ya sesuai namanya proses. Mulai kalian dari mengolahnya, kalian sortirnya, kalian bikinin garis tepinya itu layoutnya. Nah itu merupakan proses. Jadi mungkin kalau diurutin dari 3 materi itu, tapi ini enggak buat gambaran simpelnya aja. Ini mungkin namanya penginderaan jauh. Ada nama kecamatannya. Di sini ada nama kelurahan, kabupatennya. Ini provinsinya DKI Jakarta. Ini apa nih? Kelihatan update-annya. Iya. Itu tanggal update-nya. Jadi atribut table ya hanya data kayak gini, data bentuk table. Oke? Supaya semua paham? Oke, silakan istirahat. Ada tahapan SIG, yang pertama itu ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Ada yang tahu input itu apa? Masuk. Itu kalau di SIG ini input itu masuknya data. Jadi input ini adalah seperti kalian mengambil data seperti di Google atau di mana-mana. Jadi input ini bisa hasilnya itu bisa lapangan dan juga bisa online. Jadi bisa diambil oleh situs atau web yang kemarin saya bilang itu ada web apa aja. Misalnya ada lapak SIG biasanya, terus juga ada apa lagi, Dina Geospasial biasanya. Jadi datanya itu bisa online dan juga data lapangan. Itu maksudnya ke input data. Lalu yang kedua itu ada proses. Prosesnya itu adalah kalian mengolah data. Itu proses. Misalnya kalian mendapat data nih dari saya, terus kalian proses menjadi data di Google Earth kalian. Jadi datanya itu nanti kamu kelola, kamu kemarin tuh kalian udah panggil, terus udah apa lagi digitasi daerah kan. Nah itu kalian bisa kelola, itu namanya masuk ke proses. Jadi kalian mengolah data yang sudah ada, yang kalian ambil. Nah kalau outputnya itu adalah sebuah keluaran kalian, keluarannya menjadi peta kah atau menjadi grafik gitu. Jadi output ini adalah keluaran dari apa SIG. Jadi kebanyakan dari SIG itu outputnya adalah peta gitu. Jadi tahapan SIG ini ada 3. Yang pertama itu ada input, kedua itu ada proses, yang ketiga itu ada output. Dari sini ada yang dipahami nggak? Ada apa yang tidak dipahami? Paham? Jadi kalau input itu apa? Ya masuk data. Kalau proses itu mengolah datanya. Kalau output itu hasil dari hasil dari data yang diperoleh gitu. Jadi tahapan SIG ada 3, ada output, ada input, proses dan output. Lalu selanjutnya tantangannya bisa dilanjut. Nah tantangan ini menghadapi tantangan seperti privasi data. Jadi banyak data-data yang privasi atau berbahaya di lapangan juga sama. Misalnya kalian turun ke lapangan, banyak misalnya
tentang ini sangat penting untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatan GIS dalam mengerjakan masalah ini. Nah, manfaatnya itu juga banyak manfaat SIG. Yang pertama itu bisa dari mitigasi bencana, jadi kita bisa tahu rawan banjir, rawan longsor, rawan kebakaran, itu kita tahu. Terus juga ada perencanaan ruang. Misalnya juga kayak misalnya padatan menuju Jakarta, terus juga lain-lainnya. Terus ada lagi penggunaan lahan misalnya itu. Nah, itu manfaat dari SIG. Jadi seperti itu dari materi SIG. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Dari SIG ini ada yang mau ditanyain? Ada paham semua? Ada yang mau nggak dari yang tadi pertama itu dari komponen, pengertian, terus tahapan? Ada yang bingung? Masalah integrasi itu seperti apa ya? Ya, apa? Perizinan, misalnya kayak perizinannya itu. Misalnya kalau di online itu perizinannya banyak banget. Misalnya berbayar lah, terus perizinannya itu misalnya kita untuk apa? Misalnya kita untuk kebutuhan pribadi atau instansi, biasanya itu yang ditanyain ya para pihak. Jadi kan kita sebagai pengguna atau user itu bakalan ditanya oleh kepemilikan data yang ada. Misalnya kita mengambil data online itu bakalan ditanyain kegunaannya untuk apa, keperluannya untuk apa itu. Terus kalau kalian turun ke lapangan juga sama, nanti ditanyain keperluannya mengambil data ini apa. Jadi itu tantangannya lah. Ada yang lagi ditanyain? Kalau nggak ada, coba satu orang dapat menyimpulkan dari pembelajaran SD ini. Ada yang bisa? Coba 25 kurang 10 di berapa? Siapa absen dulu? Coba kesimpulan SIG menurut Hans gimana? Menurut saja nggak apa-apa. Kita di sini belajar bukan salah-salah. Benar atau salah ya tidak apa-apa. Jadi kesimpulan pembelajaran SIG hari ini yang harus dapat itu apa? SIG ini penting buat mengetahui tentang peta-peta pemetaan. Ya, terus apa lagi? SIG, Sistem Informasi Geografi, yang harus tahu apa? Misalnya mengolah data, menyimpan data, benar nggak? Terus kalau komponennya apa aja, Hans? Ada metode data, Ya, metode, terus data, hardware, apa? Ya, terus? software, Ya, terus? sama data. Ya, jadi komponen itu ada apa? Pengguna data atau user, terus ada data, terus ada aplikasi atau metode, terus ada perangkat keras, hardware, terus ada perangkat guna. Jadi ada 5 komponen. Terus tahapannya ada berapa? Kedua itu proses, ketiga itu ada output. Ya. Jadi kalau disimpulin, SIG ini adalah sistem informasi geografi yang sifatnya itu mengumpulkan data, menganalisis data, dan menghasilkan data atau menghasilkan sebuah data. Lalu di dalam SIG ini terdapat komponen